berjumpa kembali dalam Renami. Kali ini kita akan mengawali Renami kita dengan satu pujian di kepak-kepakan sayapnya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita anak-anak, kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan awal pekan ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan pada acara Renami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya hanya kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa melingkupi kami, agar kami boleh mengerti Tuhan. Bukakan mata hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom anak-anak. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai yang ke-18. Dan yang menjadi ayat masnya di ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, pernahkah kalian mengagumi atau mengidolakan seseorang? Bisa itu tokoh agama, tokoh dalam pemerintahan, misalnya Bapak Jokowi, presiden kita, atau mengagumi sosok Bapak Pendeta di gereja kalian, atau mengagumi artis. Nah, beberapa kalian gue tahu ada yang
penggemar K-pop ya, mengagumi BTS, Blackpink, EXO dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian memiliki kesempatan untuk bertemu dengan idol kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengajak selfie, foto bareng, minta tanda tangan, atau memberikan hadiah? Bisa itu karangan bunga, boneka, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, itulah ekspresi kita ketika kita mengagumi seseorang yang kita anggap memiliki kemampuan atau talenta, ya. Kita memberikan hadiah berupa karangan bunga dan boneka itu dan sebagainya. Nah, dalam kisah para rasul ini ada dua orang rasul yang bernama Paulus dan Barnabas. Mereka ini adalah rasul yang dikagumi juga oleh penduduk di Listra. Listra kalau sekarang adalah bagian dari negara Turki. Nah, ketika itu seperti biasa ya, para rasul diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, ketika itu Paulus dan Barnabas tidak hanya memberitakan Injil di kota Listra, mereka juga menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahirnya. Penduduk di Listra mengetahui hal itu, dan mereka sangat terkagum-kagum oleh kemampuan yang dimiliki oleh Paulus dan Barnabas. Tidak hanya mengagumi, bahkan penduduk di Listra itu menganggap Paulus dan Barnabas adalah dewa. Wah, mereka rasul Tuhan itu dianggap dewa, sehingga ketika mereka menghampiri Paulus dan Barnabas, mereka memberikan persembahan seperti layaknya memberikan persembahan kepada dewa. Mereka membawa lembu, membawa karangan bunga, bisa jadi mereka juga membawa perhiasan kepada Paulus dan Barnabas. Tapi anak-anak, tak disangka Paulus dan Barnabas menolak hal itu semua. Mereka menolak pemberian penduduk Listra itu dan juga menolak anggapan mereka bahwa mereka adalah dewa. Mereka menegaskan bahwa mereka ini adalah manusia biasa, sama seperti penduduk di Listra. Karena Paulus dan Barnabas meyakini bahwa kemampuan yang dimilikinya, kemampuan mengadakan mukjizat, kesembuhan bagi orang sakit lumpuh itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi selayaknya mereka memberikan pelayanan kepada orang banyak itu melalui berkat yang sudah ia terima dari Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau misalnya kalian berada di posisi seperti Paulus dan Barnabas, memiliki kemampuan yang lebih di antara teman-teman yang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih pandai, lebih bertalenta dalam bermain musik, bertalenta dalam bernyanyi, menari, melukis. Wah, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian menganggap bahwa apa yang kalian miliki itu sebagai bentuk kesombongan yang harus dipamerkan kepada orang lain? Apakah dengan kalian memiliki kemampuan, talenta itu, kalian bisa semena-mena untuk melakukan apa saja kepada orang lain? Apakah dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kalian, kalian menganggap bahwa kalian layak untuk mendapat perlakuan istimewa dari orang lain?
Kalau kalian masih menganggap hal itu, maka kalian belum meneladani Paulus dan Barnabas. Dalam kisah para rasul ini, Paulus dan Barnabas sangat rendah hati sekali ketika mereka bisa menyembuhkan orang lumpuh. Mereka disanjung-sanjung, dikagumi banyak orang, tetapi mereka rendah hati, tidak menganggap dia adalah istimewa di hadapan orang banyak. Malahan di ayat 15 mereka dengan tegas, kita ini sama seperti kamu, manusia biasa. Begitupun juga dengan kita ya. Kalau kita diberikan Tuhan berkat yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, talenta yang luar biasa, maka kita pun harus memiliki sikap yang rendah hati. Kita tidak harus menuntut diperlakukan lebih, diperlakukan istimewa dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Malahan dengan kita diberikan berkat Tuhan yang luar biasa itu, kita dapat menjadi alat dan saluran berkat bagi banyak orang. Kalau kita merasa lebih pandai dalam bidang matematika, kita memberikan ilmu kita, sharing ilmu kita kepada teman-teman yang memiliki kekurangan dalam bidang matematika. Kalau kita merasa diri kita berkecukupan atau lebih berkecukupan, kita bisa membantu teman-teman kita yang kekurangan. Jadi anak-anak, firman Tuhan dalam kisah para rasul ini mengajarkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah diberkati, maka kita pun harus menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti jargonnya Petra, blessed to be blessing. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan kita pun dapat melakukannya hari lepas hari. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu sungguh meneguhkan kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang menjadi alat atau saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami boleh menerima kesehatan, kekuatan untuk menjalani aktivitas kami, mengawali pembelajaran kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Tuhan, kami menaikkan syafaat kami Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara yang masih dilanda pandemi Tuhan. Kami tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini Tuhan, tapi kami terus memohon padamu Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Kami mau berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, beserta jajarannya, maupun yang ada di pemerintahan daerah-daerah. Kami mohon Tuhan, para pemimpin kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi sekolah kami, SD Kristen Petra 12. Kami berdoa Tuhan, kiranya di sekolah ini Tuhan boleh lahir anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan melalui kepemimpinan Ibu Yati, Ibu Atik, dan Ibu Esti selaku wakil kepala sekolah. Kiranya sekolah kami SD Kristen Petra boleh dapat menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang bersekolah di sekolah ini. Kiranya anak-anak ini Tuhan berikan kepandaian, berikan hikmat, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan mereka hari-hari penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menolong para orang tua wali, siswa-siswi kami Tuhan. Apapun yang mereka pergumulkan setiap harinya, Tuhan menilik mereka, Tuhan melawat mereka, sehingga Tuhan pun mau menolong mereka mencarikan jalan keluar yang terbaik atas pergumulan para orang tua ini.
Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menolong kami Tuhan dalam setiap tantangan, rintangan yang kami hadapi setiap hari. Melalui pembelajaran daring ini Tuhan, ada berbagai trouble atau tantangan yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini ke dalam tangan. Amin. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Yesus pokok dan kita caranya. Menyanyi semua ya. Anak-anak, kita sudah selesai renami dan sampai jumpa pada renami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.